Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu dalam suasana yang berbahagia dalam agenda Ngopi Pas, ngobrol penuh inspirasi pariwisata. Dan hari ini kita akan membahas tentang persiapan event pemilihan duta wisata dan inti pariwisata sedara Kabupaten Kutai Barat tahun 2024. Dan bersama saya, Bang Oji, akan memandu podcast kita pada hari ini. Dan narasumber kita hari ini ada dua yang akan berbicara panjang lebar tentang persiapan pariwisata dan hal-hal yang lain. Yang pertama adalah kami perkenalkan Ibu Ika. Apa kabar Ibu Ika? Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Ika ini adalah Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat yang membawahi bidang event duta wisata ini. Dan narasumber kita yang kedua adalah Putri Duta Wisata tahun 2023. Halo, bersama Mbak Fiona, luar biasa Mbak Fiona cantik pada pagi hari ini. Dan kita berlanjut ke sesi yang pertama adalah pertanyaan kepada Ibu Kabit. Bagaimana persiapan pemilihan Duta Wisata tahun 2024? Oke, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya sudah digunakan dan diundang untuk podcast dari bidang pemasaran. Terima kasih Bang Oji. Jadi saya masih tergantin masalah persiapan ya, persiapan pemilihan duta. Pemilihan duta ini sendiri adalah agenda rutin kita Dinas Pariwisata setiap tahun. Dan biasanya memang kami laksanakan di awal tahun, tapi tahun ini agak mundur ke pertengahan tahun karena kami menyesuaikan dengan agenda anak-anak yang memang pas ujian, setelah ujian. Dengan maksud dan tujuan supaya anak-anak yang berprestasi itu lebih leluasa untuk terlibat mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk persiapan pendaftaran dibuka dari Januari sampai bulan Mei. Januari sampai bulan Mei. Ya. Sampai sekarang di bulan Juni, awal Juni sudah berapa pendaftar? Iya, sudah terkumpul 27 pendaftar dari berbagai macam kecamatan. Terus rasanya hanya yang biasanya minim tuh memang dari peserta laki-laki. Oke, Iya. jadi untuk laki-lakinya ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah. Ada 7 Iya. duta laki-laki, duta wisata laki, 20 perempuan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya setelah mereka mendaftar, dan ini dipastikan pendaftarannya gratis ya? Gratis, Oke. pendaftarannya gratis. Itu yang penting. Dengan syarat-syarat yang tidak menyulitkan, ya intinya sertakan data diri, isi formulir, mungkin kartu pelajar, pas foto dan foto close up, serta kalau anaknya berprestasi, sertakan sertifikat berprestasi. Oke. Batas usia untuk pendaftaran teman-teman dari duta wisata ini? Berarti ya, untuk batasan umur dari usia 15 atau sekitar kelas SMA kelas 1 Oke, sampai umur 23 atau 23 masa kuliah. Oke, luar biasa. Jadi ada duta-duta wisata, daftar duta wisata dari anak-anak Kutai Barat pastinya di usia 15 sampai 23 tahun itu akan mendaftar menjadi duta wisata. Dan nanti rangkaian kegiatannya itu di mana saja untuk persiapan? Iya. Jadi rangkaian kegiatannya setelah mereka mendaftar, mereka akan masuk ke taraf interview dan seleksi. Oke. Setelah tembus seleksi akan terpilih 16 finalis. 16 finalis ini nanti yang akan masuk rangkaian kegiatan inti. Rangkaian kegiatan inti ini ada nanti mereka pembekalan materi, ada outbound itu nanti setiap tahunnya kita kerjasama dengan TCM dan IDE, itu di site Bunyut, dan mereka di situ melatih kekompakan, melatih persaingan tapi secara positif, melatih ya istilahnya pengembangan diri mereka di satu pengembangan diri dan ininya mereka, apa sih bondingnya Bondingnya mereka sesama, walaupun mereka bersaing tapi mereka juga harus saling membantu. Jadi pada saat outbound akan kelihatan, nah di situ juga akan dinilai, lanjut lagi nanti ada pemotretan, ada berbagai macam pembekalan materi, baru nanti ada interview lagi, baru ada uji bakat, unjuk bakat itu nanti masing-masing dari peserta akan menampilkan bakatnya masing-masing, itu pun dinilai, nah baru nanti masuk ke grand final, tahap grand final.
Panjang ya, ternyata tahapan untuk menjadi duta Panjang. wisata di Kutai Barat. Antusiasnya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan tahun 2023, gimana perbandingannya dari jumlah pesertanya? Kalau menurut saya sih lebih antusias yang sekarang, dan saya lihat bibit-bibitnya juga ya mungkin karena makanya kita peluang pendaftarannya itu kita perpanjang, dan pada saat kita laksanakan ini memang anak-anak juga sudah lepas dari ujian ya, maksudnya jadwal ujian, jadi mereka lebih bebas. Jadi yang ikut ini rata-rata sih saya lihat potensi. Sangat Iya. kita nantikan ya. Iya. Dan yang terakhir di sesi yang pertama ini, apa harapan dari Dinas Pariwisata dalam sebuah event duta wisata dan pemilihan Putri Pariwisata Semarang Kutai Barat? Iya, harapannya yang jelas, saya sih berharap kalau untuk perwakilan dari Kutai Barat harus bisa mewakili generasi muda Kutai Barat yang bisa dibanggakan. Saya harap juga istilahnya kegiatan ini ya, ini intinya kan memacu generasi muda untuk bersaing, menunjukkan cinta budaya daerahnya masing-masing gitu. Walaupun istilahnya mereka sekarang kan generasi Gen Z ya, Gen Z ini kan istilahnya kayaknya lebih ke kota-kotaan gitu. Tapi intinya kan yang lebih aware dengan budaya, cinta budayanya itu loh yang kita genjot kita ini, supaya mereka juga nanti bersaing di provinsinya juga bawa nama Kutai Barat dengan bangga. Terus potensi bagi Dinas Pariwisatanya sendiri adalah bahwa mereka ini adalah termasuk frontliner yang jadi public speakernya Dinas Pariwisata. Nah, anak-anak seperti ini kan lewat media sosial dengan gampang ya, contoh seperti beberapa alumni mereka ada kegiatan mengut sampah di objek wisata loh Pak. Jadi istilahnya seperti itu. Dampak positifnya mereka lebih aware, lebih memperhatikan lingkungan wisata yang ada di daerah masing-masing. Mereka mengut sampah, mengumpulkan sampah. Nah, nanti mereka share di medsos, itu kan nanti akan jadi buat teman-temannya tuh kayak teguran ya, maksudnya bahwa teman-teman mereka yang dengan label duta wisata itu selain mereka berprestasi, mereka punya sisi kepekaan terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, terutama di lingkungan pariwisata. Oke. Ya, jadi artinya pemilihan duta wisata ini kita mencari bakat-bakat anak muda Kutai Barat yang bukan hanya cantik dan ganteng, tetapi mereka punya wawasan dan bakat terhadap cipta dan budaya Kutai Barat sendiri, dan kegiatan-kegiatan mereka adalah kegiatan-kegiatan sosial yang mana kegiatan itu untuk mempromosikan wisata Kutai Barat. Cakep memang kegiatan. Jadi kami mengundang kepada generasi muda selanjutnya, persiapkan diri Anda untuk menjadi duta wisata, karena alumni duta wisata pastinya akan menjadi orang-orang sukses pengganti pemimpin Kutai Barat. Itu sesi pertama kita di acara Ngopi Pas, ngobrol pun inspirasi pariwisata dengan tema pemilihan duta wisata dan Putri Pariwisata Semarang Kabupaten Kutai Barat 2024. Kita lanjut di sesi yang kedua dengan ngobrol pas, ngobrol penuh inspirasi pariwisata dengan narasumber yang kedua kita, wanita cantik Kutai Barat, sama dengan Putri Duta Wisata tahun 2023. Mbak Fiona. Mbak Fiona kelahiran tahun berapa Mbak Fiona? Saya kebetulan kelahiran 2006. 2006, sekarang sudah usia 17 tahun. Iya. Beda 5 tahun sama kita ya. Iya. Sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya sekarang jadi freelance aja sih. Oh, freelance, baru lulus. Iya, baru lulus sekolah. SMA. Fresh graduate. Iya. Oke. Selama jadi Putri Duta Wisata Kutai Barat tahun 2023, ini bagaimana nih perasaannya? Mau melepas lempang cantiknya untuk diserahkan ke next estafet Duta Wisata 2023? Jujur, perasaan saya terpilih menjadi seorang Putri Duta Wisata tahun 2023 itu sangat senang dan bangga, dan bisa membawa nama Kutai Barat di provinsi. Tapi untuk melepas jabatan juga pastinya kita sedih kan, ada rasa sedihnya. Tapi saya berharap untuk penerusnya atau Putri atau Duta Wisata tahun 2024 ini bisa jauh lebih baik mengharumkan nama Kutai Barat. Oke. Jadi memang jabatan itu amanah ya. Artinya kita siap melepas jabatan itu kepada generasi kita selanjutnya. Kalau boleh share pengalaman selama menjadi Putri Duta Wisata Kutai Barat 2023, apa aja yang pernah dilakukan selama 1 tahun ini?
Jadi program yang sudah berjalan bersama pasangan saya yaitu Gesista, artinya gerakan bersih-bersih wisata yang sudah terjalan di Jantur Inar sama di Sungai Incalin. Oke, jadi itu gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman duta wisata bergabung dengan komunitas. Iya, bergabung Wih, dengan komunitas. Komunitas sadar wisata pastinya Iya, ya. Artinya dalam 1 tahun ini selain untuk bersih-bersih di objek wisata, untuk di bidang promosi wisata apa yang dilakukan? Kebetulan saya bersama duta-duta wisata yang lain itu aktif mempromosikan tempat wisata yang ada di Kutai Barat melalui sosial media. Salah satunya kita paling aktif di Instagram sih. Oke. Di antara banyaknya objek wisata kita yang terdata di Dinas Pariwisata itu 125 objek wisata. Objek wisata menurut versinya Putri Duta Wisata Kutai Barat 2023 itu apa nih? Iya. Ada 5 versi terbaik. Yang terbaik 5. Ya. Kalau menurut saya yaitu wisata unggulan kita yaitu Batu Pura, Kedua, lalu Gunung Es, lanjut Jantur Inar Jantur karena Inar. memang tertinggi kan di Kutai Barat, terus Geronggong karena udah mulai aktif lagi dan ramai sekarang. Lalu ada Taman Budaya Sendawar. Taman Budaya Sendawar pastinya yang menjadi ikon kebanggaan Kutai Barat. Itu versi dari objek wisata menurut Duta Wisata. Dari kelima objek wisata yang disebutkan tadi, itu sudah pernah dikunjungin semua? Sudah. Kesannya berbeda-beda atau bagaimana? Kesannya berbeda-beda pastinya. Salah satunya untuk Taman Budaya Sendawar sendiri yang lekat dengan budayanya. Jadi kita tahu ada beberapa etnis yang ada di Kutai Barat. Lalu untuk Jantur Inar itu menawarkan pemandangan yang sangat indah. Jujur waktu pertama kali ke sana saya ngerasa kayak emang secantik itu. Wih, sesuai dengan slogannya pariwisata ya, Kutai Barat mempesona gitu ya Iya. kan, luar biasa. Dan yang selanjutnya pertanyaannya adalah pesan kepada adik-adik yang akan berlomba atau mengikuti seleksi duta wisata. Pesan-pesan dari senior ini, dari dari Putri Duta Wisata tahun 2003 untuk adik-adik seniornya apa ini? Ya, pesan saya semoga penerus atau Duta Wisata dan Putri Pariwisata tahun 2024 ini bisa lebih mengharumkan nama Kubar lah, nama Kutai Barat di provinsi, lalu mungkin lebih aktif lagi dalam mempromosikan wisata yang ada di Kutai Barat dan menjadi ujung tombak pemerintah, salah satunya Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisatanya. Oke, ini bisik-bisik nih, tipsnya supaya menang. Nah, ini dari sumber yang utama nih, menang. Tips-tips supaya menjadi pemenang di dalam event pemilihan duta dan Putri Pariwisata. Apa itu? Tipsnya yaitu kita harus percaya kepada kemampuan Percaya kita diri sendiri. ya, Iya, pasti. percaya diri. Jadi kita harus self love-nya tinggi. Oke. Karena kalau kita nggak pede kan juga kurang ya. Siap. Lalu kita juga harus memiliki behavior yang bagus. Pastinya, Kita ya harus kan? beretitude, punya manners yang baik lah. Lalu kita percaya kepada diri sendiri untuk mengembangkan potensi kita. Kita harus mengenal diri kita sendiri sih. Oke, pada saat di karantina, pada saat pembekalan duta wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, hal-hal itu yang tadi disebutkan, percaya diri, kita memiliki itu dan sebagainya, itu ada nggak diajarkan di dalam? Ada, Ada, karena ya? semasa karantina itu kita ada pembekalan Ada kan. pembekalan di sana. Jadi ya? pembekalannya tuh ada banyak, ada beauty class, Oke. ada double manners, ada ekonomi kreatif dan Kepribadian. iya kepribadian kita. Jadi pembekalan yang dilakukan oleh panitia itu sangat berdampak untuk Ya. menggali diri kita, potensi diri kita untuk bisa tampil di depan dewan juri. Dan ini yang terakhir nih, yang tidak diketahui oleh masyarakat, hal yang terlucu yang pernah dilakukan pada saat pemilihan. Banyak sih jujur. Satu yang paling nggak bisa terlupakan Yang nggak bisa terlupakan tuh kebetulan waktu kita outbound. waktu outbound, apa tuh? Outboundnya itu kan kita di TCM Oke, di Bunyut. Jadi Oke. di situ kita tuh berkemah. Oke, camping ya? Ya, Satu camping. malam. Satu malam. Oke. Dan di situ Itu pesertanya 16. 16. Satu tenda itu berdua, ada yang bertiga bahkan.
Dan di situ posisinya saya lupa untuk go outan. Ois. Walaupun sudah disediakan sleeping Sleeping bag. sleeping bag, tapi tetap nyamuknya tuh ganas. Jadi Kamu satu ya, tapi temannya banyak ya. Iya. Biasa. Oh, iya, Jadi iya. ketika kita grand final, kaki ini penuh bentol-bentol. Oh, jadi ada betul-betul. Iya. Untungnya pakai rok panjang. Untungnya pakai rok panjang. Oke, ini pengalaman ya bagi teman-teman duta wisata nantinya. Pada saat kita nanti karantina atau camping, siapkan pembekalan yang lengkap. Jangan sampai pengalaman yang lucu. Ini lucu ya. Untungnya nggak kayak di Jakarta ya, pakai rok pendek kelihatan nanti itu kan. Supaya nanti ke depan teman-teman juga sudah mempersiapkan diri. Harapan terakhir, harapannya nanti untuk anak-anak duta wisata tahun 2024 itu apa? Penuh inspirasi dengan Putri Duta Wisata Kutai Barat tahun 2023 dan juga panitia khususnya di bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata. Dan hari ini kami mengajak generasi muda pariwisata dalam ajang pemilihan Duta Wisata dan Putri Peserta Sendawat tahun 2024. Ayo kita gali bakat dan minat kita, bagaimana kita cinta terhadap wisata Kutai Barat kita sendiri. Demikian Ngopi Pas, ngobrol penuh inspirasi pariwisata. Yuk ikut dan dukung generasi muda pariwisata dalam ajang pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Sendawan 2024. Awesome West Kutai, Kutai Barat, mempesona.